Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu ya di sore ini. Iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah Bu Desi. Ya ini baik-baik saja. Alhamdulillah sore ini juga kondisi sedang nyaman ya di rumah juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu banyak kegiatan jadi punya kesempatan ngobrol sama Bu Desi nih. Iya, ini kesempatan baik kita bisa ketemu ya dalam sesi ini. Nah, ini sore ini kita mau bicara tentang apa nih Pak Supri? Iya Bu Desi, saya ini ya akhir-akhir ini terutama merasa agak kurang nyaman gitu ya, agak kurang nyaman dalam artian dengan lingkungan kerja yang tidak mendukung, yang kurang mendukung. Bukan semua sih, sebenarnya ada beberapa orang saja yang saya kira eh, perilaku atau sikapnya terhadap apa yang kita lakukan di sekolah itu ya kurang mendukung, begitu Bu Desi. Jadi ada beberapa perilaku dari teman ya yang kelihatannya kurang mendukung itu Pak Supri ya. Iya. Oke, jadi kira-kira apa yang ingin kita capai ya Pak Supri ingin capai pada sesi kita kali ini Pak Supri. Halo Pak Supri, Iya. permasalahannya tadi kan Pak Heeh. Supri merasa kurang nyaman ya Pak Supri ya dengan adanya beberapa teman di lingkungan kerja Pak Supri ya benar Iya, begitu benar Pak benar Bu Desi. kerja ya jadi merasa kurang nyaman Pak Supri ya. Mm. Eh, nah dalam sesi ini kira-kira apa yang Pak Supri harapkan dari pertemuan atau diskusi kita kali ini Pak Supri? Iya, jadi eh bagaimana ya dengan hasil, saya harapkan hasil obrolan sore hari ini tuh bisa memberikan saya pencerahan bagaimana sebaiknya bersikap, dan ya kadang-kadang kan kita tuh pingin teman-teman itu ikut gabung, ikut bergerak bersama, tapi ya namanya setiap orang kan beda-beda. Nah paling tidak jika tidak bisa bergabung atau tidak berniat bergabung, paling tidak jangan mengganggu lah, kira-kira seperti itu. Nah saya berharap hasil pembicaraan hari ini tuh saya bisa memiliki sikap yang lebih baik ya melihat kondisi ini, karena ini sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan ini sudah mulai tidak nyaman, mulai merasa bahwa apa yang saya lakukan ini seolah-olah ditentang meskipun tidak secara frontal. Nah itu jadi saya berharap hasil obrolan ini bisa saya punya gambaran, oh seharusnya tuh ini yang saya lakukan dengan teman-teman yang tipenya seperti ini, oh seharusnya saya bisa memberikan apa gitu kira-kira, sehingga saya dengan lingkungan ya saya merasa bergeraknya nyaman. Kalaupun memang tidak didukung ya saya berharap saya bisa tetap punya sikap untuk jalan terus dan tidak terganggu. Nah pada posisi saat ini kan saya terganggu, jadi harapan saya hasil akhir dari pembicaraan kita ini saya punya eh, pandangan yang positif, kemudian saya punya bayangan bagaimana caranya bersikap lebih baik dengan orang yang tidak mendukung, seperti itu Bu Desi. Itu bagus sekali Pak Supri ya. Nah, kenapa Pak Supri menganggap bahwa ini penting untuk dilakukan? Iya karena ini memecah konsentrasi. Jadi apa yang kita buat, kita sudah susun, kita rencanakan, terus kita ingin juga melibatkan orang banyak, dan meskipun tidak semua terlibat,
Tapi jangan ini memecah konsentrasi, akhirnya fokus kita itu terpecah, yang seharusnya ke kegiatan atau program yang ingin kita jalankan ini beralih, ya sebagian porsi berpikir kita kita juga memikirkan teman atau beberapa orang ini yang tidak memberikan dukungan gitu. Iya. Jadi tujuan kita hari ini supaya Pak Supri bisa gitu ya untuk mengatasi permasalahan Pak Supri merasa kurang nyaman saat ini Pak Supri ya dengan Benar. ya dengan keadaan yang tadi disebutkan Pak Supri ya. Nah, boleh nggak diceritakan bagaimana sih prosesnya mungkin urutan atau rentetan kejadian sehingga membuat Pak Supri itu merasa tidak nyaman, bisa diceritakan? Jadi saya tuh pernah membuat kegiatan, kemudian saya mengajak teman-teman ini bergabung, terus saya undang rapat. Ya, ini teman yang menolak ya, yang apa, yang bikin tidak nyaman tadi. Saya undang rapat, dia nggak mau, saya telepon. Dia bilangnya mau. Saya undang rapat, dianya bilangnya mau. Saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Rapat mau dimulai, kayaknya karena tadi sudah merasa mengundang, jadi kita masih menunggu. Sudah sampai lama menunggu, kayaknya nggak datang-datang. Kita telepon lah orangnya di mana. Oh iya, datang datang. Kita tunggu lagi, nggak datang lagi. Akhirnya kita bilang sama salah satu anggota yang ikut rapat, saya bilang coba kamu jemput dia. Kalau dia mungkin butuh dipanggil secara langsung karena tadi lewat telepon. Sebenarnya ada di sekolah, kan sekolah kami lumayan cukup luas, jadi kadang-kadang kita mau rapat ya telepon aja lah untuk biar ringkas gitu kan. Ternyata enggak. Akhirnya saya minta salah satu teman coba dikirim teman ke sana. Ternyata kejadiannya sama. Dia bilang, "Ya, saya datang." Enggak datang juga. Akhirnya kami mengambil keputusan sendiri, hasil hasil pembicaraannya seperti itu. Apakah Pak Supri pernah bertanya kepada mereka alasannya kenapa seandainya tidak ikut dalam kegiatan? Mungkin mereka mempunyai alasannya kenapa gitu. Pernah ditanyakan secara langsung Pak Supri? Halo Pak Supri, masih di sana? Halo Pak Supri. Halo Pak Supri, bisa mendengar suara saya Pak? Pak Supri? Pak Supri, bisa mendengar suara saya Pak? Halo Pak Supri? Pak Supri? Pak Supri, mohon maaf ini apa saya yang disconnect ini ya. Halo Pak Supri? Oh Pak Supri hilang ya? Oke, kita tunggu sebentar. Pak Suprinya bisa kembali lagi ya. Baik. Pak Supri sudah di Iya, sana? sudah. Alhamdulillah. Saya pikir kemana nih Pak Supri sudah Ya, melompat kemana tadi gitu ya. kebetulan anak sedang menangis, jadi saya ya kadang-kadang karena anak-anak kecil ini Bu, sambil kerja sambil nyambi ya. Iya iya iya. Iya, Saya juga mohon maaf ini mohon mungkin maaf. mengganggu mengambil waktunya Pak Supri juga ini ya. Iya, iya Bu. Anak-anak
Mohon pemaklumannya Bu ya. Iya, kita lanjut Pak Supri ya. Iya. Tadi ya kita iya kan. Mm-mm. Tadi katanya kan teman-temannya banyak yang beralasan untuk tidak mengikuti, Pak ya. Benar. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Pak Supri lakukan untuk mengetahui mungkin alasannya teman tersebut belum tergerak mungkin katakanlah ya untuk mengikuti kegiatan yang Pak Supri adakan ya atau Iya. rencanakan sejauh mana Pak? Kalau untuk kegiatan saya tuh sudah sering melibatkan, berusaha melibatkan. Ada beberapa, jadinya kayak gini. Teman tersebut itu kalau dia mau gabung, kalau nggak mau ditinggal gitu. Jadi maksud saya tuh komitmennya tuh kurang. Maksud saya kalau misalnya nggak mau ya udah kita jalan sendiri, kita bisa jalan sendiri. Tapi yang jadi masalah dia itu berdiri di dua jalan, mau gabung separuh separuhnya enggak gitu. Jadi posisi dia ini eh, kita lepas nggak bisa karena dia apa namanya, kadang-kadang gabung kadang-kadang enggak. Tapi ketika gabung juga kontribusinya atau apa yang dia apa eh, kerjakan itu tidak apa ya, tidak, kalau tidak maksimal tidak masalah, tim bisa menutupi itu. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang menjadi masalah di dalam gitu ketika dia bergabung. Tapi kalau ketika dia lepas juga gimana ya, karena dia secara usia lebih tua, kemudian kadang kita masih menghormati dia sebagai orang yang termasuk senior ya di sekolah kami ya, kami anggap senior, kami masih memberikan penghormatan lah kepada beliau, begitu Bu. Jadi kami Lainnya Pak. gimana. Bagaimana dengan guru lainnya? Kan katanya tadi kan beberapa yang Mm-mm. bagaimana dengan apa namanya reaksi mungkin katakanlah Mm-mm. respon guru-guru lainnya, Sebenarnya guru yang sama. lain. Nah, karena saya yang sering menggerakkan posisinya tuh saya, meskipun saya tidak selalu jadi ketua ya, kadang-kadang saya minta teman saya, kayaknya kamu ini lebih cocok untuk mengambil kegiatan ini, nah kamu jalanlah gitu. Tapi tetap saja nanti teman-teman tuh baliknya ke saya, Pak, yang ini kenapa nih orang ini nggak bisa apa ya, ini buat masalah lagi gitu. Akhirnya kita lagi ketemu, kita lagi gitu. Jadi apa ya, kira-kira ya seperti tadi responnya sama, merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan, tapi bedanya kalau mereka tidak langsung merespon ke orangnya, tapi dia responnya tuh ke saya gitu. Jadi numpuknya di saya, waduh ini orang gimana, mau digimanakan gitu ya, mau dilepas beneran dia ini termasuk senior dan orang yang kita ya termasuk kita eh, jadikan apa ya, panutan juga ya, untuk kadang-kadang kita bercerita tentang pengembangan sekolah, sering juga ngobrol sama dia, gitulah Bu kira-kira. Oke, oke. Terus ada lagi nggak yang Pak Pak Supri pikir itu menjadi hambatan untuk Pak Supri apa namanya dalam permasalahan ini Pak? Kayaknya nggak ada, cuma itu, cuma Ada ya? uh, uh, cuman satu itu Bu masalahnya, nggak ada yang lain kayaknya. Teman-teman sebenarnya kalau misalnya masalah kegiatan itu jalan terus ya Bu ya, jalan maksudnya dalam artian karena tim kami ada bukan satu dua orang, jadi banyak. Jadi meskipun ada satu yang apa namanya, satu yang nggak ikut atau beberapa yang nggak ikut, yang lain masih tetap bisa jalan. Yang terutama teman-teman yang sudah solid, yang punya komitmen. Nah, tapi yang jadi masalah nih batu sandungan kita ya tadi, ketika dia nggak ikut salah, dia ikut juga jadi salah gitu. Karena kalau ikut dia jadi masalah di dalam, nggak ikut dia jadi mengkritisi di luar kira-kira. Jadi serba salah. Tapi kami ya itu tadi nggak bisa lepas gitu ya. Eh, ya itu kira-kira. Iya, artinya Pak Supri itu sudah mengetahui permasalahannya seperti apa itu Pak ya. Nah, Benar. kira-kira untuk beberapa hari ke depan ya Pak ya, apa yang akan Pak Supri lakukan? Kalau kalau saya ini berusaha mendamaikan diri sendiri.
Untuk saya secara pribadi sebenarnya nggak ada masalah, karena saya cenderung mendamaikan diri. Tapi yang jadi masalah itu ketika di dalam tim gitu. Jadi eh, anggota-anggota tim yang lain akan menuntut, ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kalau sayanya sih, kalau sudah memang saya lihat itu, oh itu karakternya udah, ya saya lepas saja. Dia mau gabung ayo, nggak mau gabung juga nggak masalah gitu. Kita terus-terus aja, ya cerita cerita, misalnya ada program ya kita cerita cerita kosong aja. Oh kita mau buat ini mau buat itu, ya anggap saja. Kalau dia mau ikut ya silakan, ya nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi yang jadi eh, pemecah konsentrasi saya itu ketika teman-teman dalam tim yang solid tadi ini menuntut, Pak harusnya orang itu seperti ini, jangan sampai dia tuh seenaknya mau masuk masuk, mau enggak gitu. Jadi kita kan bingung kadang-kadang ketika kita yakin dia sudah memegang satu bagian tertentu, tiba-tiba kita konsentrasi ke lain, itu ditinggalnya. Akhirnya gelabakan lagi, ngerjain pekerjaan orang lain lagi, padahal kita sedang ngerjain yang lain gitu. Akhirnya ya, oh iya juga ya. Itu sebenarnya Bu. Tapi ke depan ya apa ya, kalau kalau saya berusaha untuk, kalau saya sudah bisa mendamaikan diri saya sendiri, nah saya paling paling tidak, sekarang usaha saya adalah mendamaikan tim saya. Ke depan saya ingin Iya, tim-tim saya, teman-teman yang memang solid yang bekerja sama dengan saya di sekolah itu bisa ikut damai juga gitu. iya. Oke, saya tertarik ke tadi Pak Supri katakan untuk permasalahan di dalam tim, Pak ya. Nah, kalau untuk permasalahan ini kan ke tim, nah apa yang akan Pak Supri lakukan Ya, untuk mengatasi masalahnya tadi, Pak? ya, kalau melihat situasi kayak gini, kayaknya cara yang untuk sementara ya Bu ya, mengalah lebih baik ya. Jadi saya berusaha, saya sudah berhasil mengalah. Kadang-kadang saya ya sudahlah, apa, kalau bahasa sekarang woles aja lah gitu. Saya sudah berhasil mengalah di posisi itu. Nah tinggal saya ini pingin menularkan mengalah ini kepada teman-teman tim saya, itu rencananya Bu. Apa menurut Pak Supri dengan apa namanya cara mengalah itu bisa mengatasi masalah, Pak Supri? Saya kira tidak 100% selesai masalahnya. Em, Kalau ya beberapa usulan juga masuk sih. Kalau saya sementara ini memang memilih jalan mengalah kalau untuk jangka pendek ya. Karena saya lihat kegiatan di depan ini banyak. Kalau mau frontal, mau apa namanya, melepas atau memang memutus hubungan, itu kayaknya situasi saat ini belum mungkin. Sedangkan kegiatan dalam waktu dekat ini banyak. Jadi jangka pendeknya lah ya, kalau jangka pendeknya mengalah saya kira positif, apa, solusi yang positif. Tapi kalau untuk seterusnya nggak bisa. Iya. Nggak Nah, bisa. ya, kira-kira apa yang akan Pak Supri akan lakukan lagi selain mengalah tadi katanya? Ya kalau Planning mm-mm. apa, Pak? Kalau jangka pendeknya mengalah dulu. Kalau jangka jangka panjangnya atau mungkin beberapa bulan ke depan, itu saya harus putuskan. Artinya tidak bisa lagi kita diam-diamkan saja, ya kita harus putuskan, oh ini harus dihentikan. Kalau misalnya artinya harus dibuat komitmen bersama. Kalau mau gabung konsekuensinya gini, sebagai anggota tim mematuhi aturan dalam tim, kalau enggak lepas dari tim secara total gitu. Kira-kira ya saya mau buat komitmen itu. Oke, bagus sekali ya itu rencana Pak Supri ya. Lalu komitmen apa yang akan Pak Supri jalankan untuk apa namanya menjalankan tadi komitmen yang sudah Pak Supri rencanakan? Jadi supaya berjalan komitmennya itu gimana? Jadi harus ada komitmen lagi itu ya. Mm-mm. Gimana? Jadi paling tidak saya sekarang tuh pinginnya sudah membuat apa namanya, membuat target waktu. Jadi target waktu kapan, jangka yang dimaksud dengan jangka pendeknya itu kapan, terus jangka panjang itu kapan, start mulai untuk menentukan sikap. Nah, karena kami sudah berbulan-bulan ini
mengalah ya. Eh, ini sudah nambah akhir tahun ya, saya tutup akhir tahun ini saya anggap jangka pendeknya. Akhir tahun ini saya anggap ya ini sebatas kita mengalahnya. Nanti di 2023 saya berharap teman-teman dalam tim juga saya kira sepakat ya, karena memang tuntutan mereka sebenarnya adalah tidak mengalah lagi gitu ya. Saya berharap 2023 itu sudah harus menentukan sikap, dan pos start di Januari artinya kita sudah harus berdiri dan tidak mendiskusikan lagi sampai dianya mencari kita gitu. Sesekali ya mungkin bahasa kasarnya apa ya, tinggalkan dulu masalah yang sifatnya perasaan yang nggak berkesudahan ini, tinggalkan karena fokus kita mau ke depan. Nanti kalau misalnya dia mau berperasaan lagi ya kita buat ruang curhat apa ya gitu ya. Oh gitu Pak Supri ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Supri nih dalam melaksanakan komitmen? Ya, saya kira karena ini sifatnya adalah perombakan tim, ya mungkin saya akan langsung ke kepala sekolah minta anggota tim saya tentukan sendiri. Saya mau punya punya keleluasaan untuk menentukan anggota tim dan orang-orang yang mau terlibat, dan saya libatkan. Dan ketika orang-orang yang saya kira ini bakal menjadi sandungan, saya kira saya berusaha untuk meminta izin tidak dilibatkan lagi dalam tim saya. Begitu. Oke, oke, saya apa namanya, percaya bahwa Pak Supri bisa menjalankan rencana yang tadi Pak Supri sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Supri harapkan bisa mendapatkan hasil yang nanti maksimal dan tentunya hasil yang positif Pak Supri ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin demikianlah untuk apa namanya pertemuan kita sore ini Pak Supri ya. Takutnya nanti lama-lama Pak Supri ada kegiatan lain ya. Terima kasih banyak Bu ya waktunya ya, telah mendengarkan curhatan kami ya. Mudah-mudahan solusinya nanti berjalan baik, dan nanti mungkin saya butuh lagi nih Bu kapan-kapan waktu untuk kita ngobrol lagi. Ya, kami siap untuk apa namanya nanti di ini lagi ya yang kita apa namanya pertemuan selanjutnya untuk progresnya seperti apa. Jadi kami akan menunggunya itu Pak ya. Oke, sampai jumpa. Baik. Baik. Ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum.